Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, yaitu tentang makna tanah menurut budaya di Nusantara. Berikut adapun nama-nama anggota kami, yaitu Safarul Alisha, Frederick Elias, Muhammad Faisal, Nurhaliza, dan Melvina Putri. Berikut ini materi yang akan disampaikan oleh anggota masing-masing. Makna tanah pada suku Bali. Manusia lahir dari pertemuan langit dan tanah. Hidup di bawah tanah dan langit, mati dan kembali ke langit dan tanah. Hubungan antara manusia dan tanah sangat begitu erat dan tak terpisahkan. Kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keberadaan tanah. Tetapi sebaliknya, perlindungan manusia diperlukan agar tanah tetap eksis sebagai tanah yang memiliki makna dan fungsi. Menurut masyarakat Bali, tanah pada umumnya memiliki makna nilai yang sangat tinggi, yang jauh melampaui dari arti tanah yang sebenarnya. Di bumi, orang dilahirkan, hidup, dan akhirnya mati. Selain itu, masyarakat Bali juga menjadikan istilah tanah yang memiliki makna yang sangat dalam, karena mereka juga melakukan ritual Lewayatna, Sriyatnya, Pitrayatna, Manusayatna, Butayatna. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa tanah mempunyai arti dan nilai religius tinggi. Tanah diyakini sebagai salah satu unsur pembentuk buana agung atau alam semesta dan buana alit atau tubuh manusia. Arti dan nilai religius terhadap tanah diaktualisasikan ke dalam berbagai ekspresi, baik dalam wujud benda maupun penamaan. Di antaranya yang berwujud benda seperti tugu, pendukung karang di setiap pekarangan rumah. Demikian pula tanah dihormati sebagai sesuatu yang sakral sehingga diberi nama Hyang Ibu Pertiwi. Bagi masyarakat Bali, tanah berfungsi sepenuhnya untuk kepentingan komunitas adat yang bersangkutan, baik kepentingan sosial, ekonomi, terlebih kepentingan religius. Pada umumnya, tanah-tanah adat tersebut dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana seperti tempat ibadah, rumah tinggal masyarakat, kuburan atau setra, lapangan, sekolah, serta jalan-jalan desa dan fasilitas umum lainnya. Makna tanah pada suku Batak. Dalam kebudayaan Batak Toba, terbentuk pola hubungan antar manusia dengan pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Tanah diakui sebagai Tano Ojahan, Tano Ondolan. Ojahan ni saluhut nasa naadong. Tanah adalah media proses seluruh kehidupan manusia, tanaman, hewan, dan air. Lambang kesuburan tanah disebut Barospati Nitano. Selanjutnya yaitu yang berperan sebagai pemenuhan ambang batas kemampuan manusia untuk merawat tanamannya tumbuh subur. Borospati yang memaknai adanya kesuburan tumbuh pada penghuni rumah yang dominannya untuk perkembangan keturunan bagi manusia. Namun tidak lepas dari maknakan seburan tanah. Manusia yang tidak memiliki keturunan disebut pupur, sedangkan tanah yang tidak subur disebut tungil. Pada sistem nilai Batak Toba tradisional, tanah merupakan lambang kekayaan atau hamoroan dan kerajaan atau kehormatan, yang dapat disebut juga sebagai hasang ngapon. Bagi masyarakat Batak Toba, tanah warisan dianggap sebagai wujud dari tubuh nenek moyang mereka yang wajib dijaga dan dipertahankan. Fungsi tanah dari sudut pandang hukum Batak, salah satunya tanah yang dimiliki oleh penduduk dalam satu huta atau desa yang dimiliki dan ditempati berupa perkarangan dan fasilitas yang ada di atasnya merupakan milik bersama. Masyarakat Batak Toba selalu maknai arti dan fungsi tanah sesuai dengan adat dan istiadat mereka. Kepemilikan hak atas tanah termasuk di dalamnya tanah warisan harus disesuaikan dengan konsep dan aturan adat. Jika tidak, maka akan menimbulkan konflik. Tanah berupa huta bagi masyarakat Batak Toba merupakan pemukiman yang biasanya ditempati oleh satu marga yang selanjutnya dinamakan marga Tano atau marga pemilik tanah.